Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita buka surah Al-Imran ayat 179. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi walakinna Allaha yajtabi min rusulihi man yasha'. Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi walakinna Allaha yajtabi min rusulihi man yasha'. Fa'aminu billahi wa rusulihi. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim. Wa tattaqu falakum ajrun 'azim. Wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi.
fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ardh mirathus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir wallahu bima ta'maluna khabir. Aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitoni dari godaan setan ar-rajimi yang terkutuk maka Allah tidak mungkin liyadara membiarkan al-mu'minina orang-orang yang beriman ala ma antum atas apa yang kalian alaihi di dalamnya hatta sehingga yamiza menyisihkan al-khabitha keburukan minat thayyibi dari yang baik wa ma kana Allah dan Allah juga tidak mungkin liyutli'akum untuk menampakkan kepada kalian alal ghaibi sesuatu yang gaib walakinnallaha akan tetapi Allah yajtabi memilih mir rusulihi dari para rasulnya mayyasha'u yang dia kehendaki fa'aminu maka berimanlah kalian billahi kepada Allah wa rusulihi dan rasul-rasulnya wa in tu'minu jika kalian beriman wa tattaqu dan kalian bertakwa falakum maka bagi kalian ajrun azimun pahala yang besar wala dan janganlah yahsabanna sekali-kali mengira alladzina orang-orang yang yabkhaluna mereka kikir bima terhadap apa yang atahumullahu
Allah berikan kepada mereka min fadlihi, dari karunia-Nya, huwa khairan, dia lebih baik, lahum, bagi mereka, bal huwa, akan tetapi dia, syarrul lahum, buruk bagi mereka, sayutawwaquna, kelak akan dikalungkan pada mereka, ma bakhilu bihi, apa yang dibuat kikir, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, walillahi, dan hanya kepunyaan Allah, mirathus samawati, warisan langit, wal ardi, dan bumi, wallahu, dan Allah, bima, terhadap apa yang ta'maluna, kalian kerjakan, khabirun, maha teliti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, pertama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para imam, para imam masjid, para muslimin, para ibu sekalian, para tamu, jemaah sekalian. Pertemuan yang lalu kita telah membahas ayat dari ayat-ayat Al-Quran surat Al-Ali. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pertama memberikan tasfiyah atau memberikan hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai merasa sedih. Disebabkan karena mereka ada yang kafir, padahal yang diinginkan bagaimana mereka itu beriman, akan tetapi mereka itu malah justru kafir. Maka Allah menghibur Nabi bahwasanya walaupun mereka itu kafir, tidak akan pernah memudaratkan Allah sedikit pun. Sebagaimana walaupun mereka juga Islam, semuanya tidak akan menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang kafir, pilihan mereka, dan oleh sebab itulah konsekuensinya adalah siksaan yang sangat besar. Kemudian juga menjelaskan tentang bagaimana orang-orang yang menukar keimanannya dengan kekafiran. Artinya mereka diberi kesempatan untuk beriman kepada Allah, akan tetapi malah tidak dipupuk, bahkan mereka mengikuti. Dan termasuk yang dimaksud dengan kafir di sini mencakup kafir dan juga orang-orang munafik. Kemudian janganlah sekali-kali mengira bahwa mereka diberikan kecukupan, orang-orang kafir itu, lalu kemudian mereka dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketahuilah, pemberian itu semua adalah istidraj, yang mana tujuannya adalah mereka agar supaya tambah dosanya, lalu kemudian nanti akan mendapatkan siksaan yang sangat menghinakan. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya di balik hikmah adanya perang Uhud, maka sesungguhnya Allah menilai disitulah nampak orang yang beriman yang tulus dengan orang munafik, bahkan orang yang kafir. Jadi kelihatan. Jadi untuk mengeceknya tidak jauh, hanya cukup jadikan peperangan, lalu kemudian di situ mungkin diberi kekalahan sedikit, lalu kemudian ketok, nampak mana yang muslimnya beneran dan mana juga yang munafik. Dan kemudian juga Allah menjelaskan
betapa pentingnya dalam berjihad menegakkan kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya fisik, akan tetapi juga adalah harta benda yang kita miliki. Sehingga kaitannya dengan orang-orang yang tidak mau berkorban pada peperangan itu, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dia adalah diancam. Jadi yang kikir-kikir mereka itu akan dikalungkan apa yang dia pikirkan waktu di dunia, sehingga nanti akan berkalung itu yang pernah di dunia dipikirkan. Kalau dia pikir karena tidak membantu orang kebutuhan mobilnya seumpama, maka mobil itu nanti akan menjadi kalung. Kalau kita seumpama mau teman kita mau pinjam motor karena butuh sekali, akan tetapi kita alasan satu dan lain hal, maka itu juga akan menjadi kalungnya nanti disebabkan karena kepikiran. Maka oleh dalamnya kita akan membaca satu ayat per ayat dan satu kalimat per kalimat dari ayat yang kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka Allahu liyadaral mu'minin." Tidak mungkin Allah itu tidak mungkin Allah itu membiarkan orang-orang yang beriman ala ma antum alai. Nah, ini ala ma antum alai berada di dalam kondisinya. Jadi maksud di situ ala ma antum alai artinya berada berkumpul dengan orang-orang munafik, itu maksudnya ya. Hatta yamizal khabitha minat thayyib, sehingga Allah menyisihkan antara orang-orang yang jelek dan orang-orang yang baik, menyisihkan antara orang-orang yang munafik dengan orang-orang yang beriman maksudnya. Wa ma kana Allahu liyudri'akum 'alal ghaibi, dan tidak mungkin juga Allah menampakkan perkara-perkara yang gaib kepada kalian semua. Akan tetapi Allah memilih dari seorang rasul itu sebagian mereka mengetahui tentang perkara gaib. Jadi tidak semua. Fa'aminu billahi wa rasulihi, maka oleh sebab itulah berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Jika engkau beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka bagi kalian adalah pahala yang besar. Kemudian ayat berikutnya, wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli. Dan janganlah orang-orang yang bakhil itu mengira bahwasanya orang yang bakhil itu dia tentang apa yang Allah berikan kepada mereka, dan begitu juga dari anugerah yang Allah berikan kepada mereka itu baik bagi mereka. Jadi janganlah kita mengira bahwa apa yang dibikin bakhil oleh orang yang bakhil itu dia baik menurutnya. Bal huwa syarrul lahum, akan tetapi kebakhilan itu malah justru keburukan pada mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, maka kelak dia akan dikalungkan apa yang dibikin bakhil tersebut pada hari kiamat. Walillahi mirafus samawati wal ard, dan hanya milik Allah lah yang mewariskan langit dan bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah terhadap apa yang kalian kerjakan maha teliti. Maka ini secara global ayat yang kita baca tadi. Kemudian untuk kita tafsirkan. Jadi tafsir itu adalah maksud atau terjemahan yang lebih luas daripada terjemahan yang tadi. Yang pertama, maka Allahu liyadaral mu'minin, tidaklah karena Allah liyadaral mu'minin, membiarkan orang-orang beriman. Ya. Jadi ini salah satu dua ayat ini. Yang pertama membahas tentang hikmah dibalik terjadinya perang Uhud. Kemudian yang kedua nantinya membahas tentang korelasi antara orang yang punya harta dengan peperangan. Jadi ini yang pertama. Jadi Allah tidak akan membiarkan orang-orang beriman itu bergabung dengan orang-orang yang tidak beriman. Jadi itu sudah sunnatullah. Jadi makanya Allah tidak akan rela untuk mengetahui, untuk bergabung orang-orang yang imannya bagus kemudian berkumpul dengan orang-orang yang jahat gitu. Itu enggak.
Maka untuk mengetahui itu yang hanya tahu yang hanya Allah. Itu karena perkara yang gaib. Maka di sini disebutkan yang dimaksud dengan maka Allahu liyadaral mu'minin ini, tidaklah Allah akan membiarkan orang Islam pada perang Uhud itu bersama-sama dengan orang munafik satu tempat. Karena yang satunya beriman tulus kepada Allah, sementara yang lainnya juga kafir. Jadi bukan hanya yang 300 itu minggat, akan tetapi dari itu juga yang sisanya 700 itu ada juga yang membanggakan Nabi, ada juga yang lari karena takut mati. Maka oleh sebab itulah, dan tidaklah Allah membiarkan mereka orang-orang yang beriman alama antum alaih. Coba itu terjemahannya berarti alama atas apa antum kalian alaihi di dalamnya. Susah kalau kita terjemahkan itu. Akan tetapi maksudnya, jadi Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman itu berada di tengah-tengah orang-orang kafir. Maksudnya baru maksud. Artinya Allah itu tidak akan pernah membiarkan orang Islam lalu kemudian di tengah-tengah itu ada orang munafiknya. Hatta yamizal khabitha minat thayyib, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyisihkan, memilih yang al-khabith orang yang jelek, minat thayyib dan orang yang baik. Artinya seolah-olah Allah untuk mengeceknya itu mana yang beriman beneran dan tidak, maka diceknya dengan diuji dengan peperangan tersebut. Sehingga dengan peperangan itulah nampaklah orang yang munafik, orang yang kafir, dan nampak juga orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi untuk mengeceknya begitu. Sehingga hikmahnya, salah satu hikmah dari perang Uhud itu kelihatan mana yang munafik, mana yang memang betul-betul beriman. Jadi ronde pertama sebelum berangkat sudah ada yang munafik, yaitu 300 orang. Sisanya yang 700 itu masih ada juga. Yang sampai Nabi waktu beliau sudah luka memanggil mereka tetapi tidak dihiraukan. Itu kan berarti dia kelihatan. Jadi tinggal beberapa orang yang sangat setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala tujuannya pada saat itu, kalau kita hanya sepintas saja, kenapa padahal Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang-orang yang beriman, tetapi kenapa pada perang Uhud itu dia dikalahkan? Dia seolah-olah menyalahkan apa ya? Menyalahkan Allah, berarti Allah itu gak sayang gitu kepada agamanya yang sudah inna dina indallahi Islam, tapi kok kalah? Bukan masalah Islamnya yang kalah, akan tetapi orang yang saat itu dia mengaku Islam, akan tetapi kebenaran Islamnya tidak bagus. Karena dia diajak berperang oleh Nabi yang sudah di tengah-tengah Nabi aja ada yang belok, apalagi yang jauh. Ini kalau sekarang ada, coba berapa ratus tahun sekarang, berarti 1014, bukan lama. Jadi yang saja ada Nabi saja, itu ada orang yang ngapusi Nabi. Nanti akan ada itu di sana. Jadi jangan sampai kita beranggapan bahwasanya kalau sudah pada zaman, sehingga kalau seandainya hidup pada zaman Nabi ini mungkin kita baik, belum tentu. Abu Jahal, Abu Lahab hidup sama Nabi kurang ajar juga. Maka itulah. Jadi kita dimanapun dan kapanpun, kalau memang benar-benar mau baik, itu diatur dengan diri kita sendiri. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa di balik itu ternyata ada terkandung, nampaklah orang-orang yang dia tidak setia dengan Islam dengan orang yang setia dengan Islam. Orang-orang yang setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga setia kepada Islam. Bahkan sampai-sampai peristiwa ini yang mana ada sebagian para sahabat itu yang ikut dalam peperangan Badar, akan tetapi dari mereka itu ada yang membelok. Jadi membelok kepada, hanya saja Allah langsung menurunkan ayat. Ya coba. Jadi kalau Nabi langsung dihapusi orang, malaikat Jibril yang turun.
Kalau kita nggak ono. Nah, itu ya. Jadi Anda pernah di sini nanti akan disebutkan. Jadi hikmah yang pertama dari adanya kekalahan atau peristiwa itu untuk mengetahui siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya dan siapa yang hanya pura-pura beriman. Maka kelihatannya ketika pada saat itu mereka ternyata banyak yang tidak sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka itu alinea atau peraturan pertama. Kemudian wa ma kana Allahu liyutli'akum, dan Allah tidak akan liyutli'akum menampakkan kepada kalian, itu orang muslim, alal ghaibi tentang perkara yang gaib, walakinnallaha yajtabi mir rusulihi may yasha, akan tetapi Allah memilih dari rasul-rasulnya yang bisa mengetahui perkara yang gaib. Jadi apa yang akan terjadi itu tidak ada orang yang tahu kecuali Allah. Makanya ini tidak diberitahukan kepada semua orang. Jadi hanya diberikan kepada para rasulnya yang dikehendaki. Ya makanya kalau ada dukun besoknya akan terjadi petir, besoknya malah agak petir, karena itu gak ada orang yang tahu hal gaib. Itu kan yang kedukun itu yang bukan malaikat, akan tetapi dia adalah jin. Jadi jin. Jadi sekian dari 1000 kata-kata itu satu yang benar berarti 900 itu salah kafir. Makanya pantaslah ketika Nabi mengatakan man ata kahinan wa saddaqa bima yaqul, siapa saja yang datang kepada kahin kemudian percaya bahwa mengaku tahu apa yang akan datang, perkara-perkara yang akan datang, maka sesungguhnya dia adalah telah dosa-dosanya, lalu kemudian dia tidak cukup salatnya tidak diterima 40 hari. Itu dari saking besarnya dosanya. Jadi artinya salat 40 hari itu tidak cocok dengan dia melakukan kemusyrikan yang dia lakukan. Ya beda dengan adanya bulan nanti itu kan hasil ilmu. Tapi kalau mengetahui nanti kamu kayaknya jadi kayaknya, nah itu dukun. Ya. Maka di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allah tidak memaparkan dan tidak menampakkan perkara-perkara yang gaib itu, hanya menampakkannya kepada sebagian orang yang dikehendaki, itu pun para nabi. Ini berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa dulu Nabi itu pernah mau ditipu oleh sahabat namanya Khatib bin Abi Balta. Pernah dengar ya? Pokoknya iya aja. Khatib bin Abi Balta. Orang ini padahal dulunya dia adalah ikut perang Badar. Ya, perang Badar. Jadi ayat ini turun berkaitan dengan ini. Maka ketika ada yang dimaksud dengan peperangan atau Fathu Makkah. Fathu Makkah tahun berapa? Tahun 8. Ya. Fathu Makkah itu tahun 8. Penaklukan kota Makkah itu tahun 8 Hijriah. Setelah orang-orang Quraisy menanyai perjanjian Hudaybiyah gitu ya. Jadi ini bahwasanya yang bisa menolong adanya perkara-perkara yang gaib itu adalah hanya para rasul yang mendapatkan izin, tidak semua. Diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari hadatsa li nabiyikum, pada suatu hari bahwasanya ketika orang-orang Islam mau menyerbu kota Mekah untuk ditaklukkan, maka kemudian siasat Nabi itu lalu kemudian direkam oleh namanya Khatib bin Abi Balta'ah. Kemudian dia mengutus seorang perempuan, di cewek yang diurus, biasanya kan gesit gitu. Ya. Jadi itu ditulis surat. Surat itu ditulis yang intinya ditujukan kepada pembesar Quraisy bahwasanya Nabi Muhammad berkumpul untuk menyerang kalian gitu. Itu kan dalam Islam harus dibunuh kalau dia tidak mempunyai alasan kuat gitu. Ini tulis. Maka perempuan itu berangkat. Setelah berangkat keluar dari kota Mekah,
lalu kemudian turunlah wahyu. Nah ini langsung. Maka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam malaikat Jibril mengatakan, Muhammad, ini Abu Balta itu mengirim wedok perempuan, dia suruh bawa surat ke sana. Berarti kan dia mempunyai tahu gaib gitu. Akhirnya pada saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung memanggil para sahabat, di antaranya Ali radhiyallahu taala anhu, lalu kemudian juga Umar. Kejar ini si wanita. Ini disuruh oleh Abu Balta bahwa dia mengirim surat. Akhirnya di tengah jalan dikejar kan, ketemu. Pertama gak mau ngaku dia. Tapi karena digertak dan lain sebagainya akhirnya ngaku. Ya ini surat ini, udah. Ternyata bacaannya ketika membaca seperti itu langsung kemudian Ali marah. Ternyata dia sudah membocorkan bagaimana siasat yang telah dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pada zaman Nabi. Jadi apalagi kita mau jadi ketua terlalu terbuka kepada anak buah, apalagi kalau itu menguntungkan. Jadi kan gak jarang ini yang seperti ini, dimana karena dia kedudukannya pada zaman Belanda dulu kan gitu ya, dibocorkan padahal untuk negaranya sendiri. Nah itu pada saat itu dia kemudian membocorkan, lalu kemudian si wanita itu dibawa, kemudian dipanggillah yang namanya Khatib bin Abi Balta'ah, kemudian ditanya. Coba, semuanya sudah pada marah karena mereka menunjukkan yaitu. Dan pada saat itulah dia alasannya, tapi betul. Alasannya apa? Sesungguhnya kenapa engkau nulis surat membocorkan strategi Islam pada saat itu? Padahal mereka ketahuilah katanya bahwa tujuan saya itu menulis surat itu agar supaya keluarga saya itu di sana pergi hati-hati, takut terlibat nantinya. Kalau kalian kan para sahabat keluarganya ada di sini semua, sementara kalau saya di sana sebagian takut mati mereka. Akhirnya diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam alasan itu, tapi dengan catatan suruh jangan sampai pulang. Karena kemudian dirincilah oleh Nabi. Jadi alasannya kenapa? Yang pertama, orang ini terlalu masuk ikut perang Badar. Kemudian jasanya dalam Islam itu, akhirnya dia juga selamat pada saat itu. Kalau alasannya enggak, dibunuh kan dalam Islam pada saat itu. Jadi ada yang sudah zaman dulu itu sudah ngapusin Nabi ada. Dan pada saat itu menandakan kata para ulama bahwasanya kehati-hatian itu kepada orang yang dipercaya itu kalau memang sifatnya membahayakan orang lain atau keluarganya, maka hendaknya jangan sampai kita dibuka. Walaupun kita punya teman baik akrab sekali, itu jangan sampai diceritakan emas saya itu disimpan di sini, terus peraknya jangan. Nanti tiba-tiba maaf berubah pikiran di tengah jalan, kita diikat, diambil. Maka itulah, jadi apapun bentuknya itu tidak boleh seperti itu. Maka ini dalam Islam dianjurkan berhati-hati. Dan ini berarti yang mengetahui tentang masalah yang gaib itu hanya para nabi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh Nabi Muhammad bisa melihat. Contoh yang kedua, bahwasanya para nabi itu kadang-kadang diberikan ilham untuk mengetahui hal yang gaib. Artinya yang dia tidak tahu, yaitu Nabi Isa. Nabi Isa itu ketika ditanya oleh kaumnya, itu tahu maaf makanannya apa, besok yang mau dimakan itu apa, satu persatu tahu. Itu karena diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia ada yang berkata kepada Nabi Isa, datang seseorang banyak bertanya, coba aku nanti, nah kamu tadi makan ini ya, ibaratnya kamu jengkol ini telo, macam itu kebaca semua. Dan ketika ditanya betul apa enggak? Betul kan? Yang besok juga apa yang mau dimakan tahu. Itu Nabi. Jadi para nabi itu pun juga mendapatkan wahyu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, di dalam surat Al-Kahfi disebutkan, yaitu Nabi Khidir. Yang akan terjadi perkara yang gaib kan tahu. Di antaranya kenapa bocah yang masih kecil dibunuh padahal itu adalah termasuk mungkar. Tahu alasannya karena nanti akan mempengaruhi orang tuanya. Kenapa perahu dibolongin? Disebabkan karena mudaratnya itu kalau dia berlayar akan dirampas oleh orang yang zalim. Lalu kenapa rumah itu dibangun padahal orangnya pelit? Ketahuilah bahwa di tengah rumah itu ada emas atau
kekayaan anak yatim yang mana dia masih kecil. Semuanya tahu. Itu disebabkan karena ilmu. Maka inilah bentuk-bentuk yang hal-hal yang lain itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pantaslah ketika Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi," dan Allah juga tidak akan menampakkan kepada kalian perkara yang gaib. "Walakinnallaha yajtabi min rusulihi may yasha." Akan tetapi Allah memilih dari sebagian rasul-rasul itu yang dikehendaki untuk mengetahui perkara-perkara yang gaib. Jadi kalau kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi besok, kita nggak akan tahu. Coba kira-kira besok kalau hujan dan kan itu ada alat dia. Tapi coba besok itu yang meninggal siapa aja, nggak tahu kita. Nggak tahu. Apalagi hanya kira-kira. Yang biasanya di rumah sakit sudah Senin Kamis, paling itu kira-kira saja, tapi kepastiannya tidak akan mengetahui. Itu Bapak dan Ibu sekalian yang ayat yang pertama yang berkaitan tentang masalah cobaan, yang mana untuk mengetes orang-orang yang beriman dan tidak itu adalah dengan adanya cobaan seperti itu. Sehingga pantaslah ketika Ali itu kan banyak temannya. Wahai Ali, kamu kok banyak sekali temannya? Iya. Tapi untuk mengetahui temanku yang sejati itu, tunggulah aku sakit. Ternyata setelah sakit yang datangnya Siti. Karena jadi kalau orang masih tanda tangannya berlaku, bisa jadi banyak teman. Tapi kalau udah pensiun, nah disitulah teman yang aslinya itu di situ. Itu perkataan Ali kan gitu. Ketika ditanya dari saking banyaknya orang pada saat menjadi khalifah, kemudian ditanya kenapa Ali? Ya, untuk mengetahui temanku yang sejati itu jangan sekarang. Lihatlah aku ketika sakit. Kalau sudah sakit, berapa orang paling bisa dihitung dengan jari. Begitu jawabannya. Benar. Itu. Kemudian ayat yang berikutnya. Ya, itu pahala kan sudah dijelaskan ya, orang beriman dan bertakwa bahkan mendapatkan pahala yang besar. Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairal lahum. Janganlah mengira orang-orang yang bakhil itu mereka yang Allah berikan karunia kepadanya itu adalah baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, akan tetapi itu jelek. Jadi seolah-olah begini. Janganlah kita mengira bahwasanya orang yang kikir itu dia adalah baik buat dirinya, akan tetapi itu adalah kejelekan. Karena bakhil. Karena kenapa? Karena dengan adanya kebakhilan itulah dia akan menyebabkan apa yang dia miliki itu nanti akan keluar tanpa harus keluarnya dengan baik-baik. Semuanya contohnya. Jadi yang dimaksud di sini adalah yang dimaksud dengan bakhil di sini adalah tentang ke hal-hal yang mubah. Seperti seorang suami kepada istri. Seret banget, padahal ya makan bersama. Nah, itu juga termasuk bakhil. Sehingga pantaslah ketika Abu Sufyan dulu itu kan dia kaya tapi pelit kepada istrinya. Kemudian istrinya nyamater kepada Nabi. Nah, ini buat dalil buat ibu-ibu ini. Lalu kemudian dia tanya, "Wahai Nabi, suamiku itu pelit. Kalau belanja kepas terus," bahasa gitu. "Apakah boleh aku ngambil uangnya? Dulu belum disimpan di bank." Apa kata Nabi? "Boleh. Ngambillah tetapi secukupnya, lebih dari kebutuhan jangan. Yang dosa itu yang lebihnya ini." Nah, gitu. Jadi boleh seumpama kebutuhan kurang gitu. Tahu kita tempat tanahnya ya. Tapi jangan sampai kebutuhannya 100.000 ngambilnya 300, 200-nya kemana? 200 itu yang nggak boleh. Jadi kebutuhannya. Nah begitulah ya bekhalun di sini, apa kaitannya tentang masalah kikir dengan perang? Maka di sini para ulama mengatakan bahwa kaitannya ini, kaitannya antara keduanya itu bahwasanya orang yang berperang itu sebelum dia berperang kan dia mengumpulkan dana dulu. Mengumpulkan dana. Akhirnya ketika mengumpulkan dana banyak orang yang menyumbang. Tapi dari sekian banyak itu hanya banyak yang kikir. Kalau keluar uangku nanti kurang, berkurang gitu. Akhirnya itu kan yang disebut dengan kikir. Sehingga kaitannya perang ini, ayat yang berikutnya dengan ayat yang sebelumnya itu menunjukkan bahwa kalau orang berperang itu dia takut mati,
Sementara orang yang bakhil itu takut kehilangan harta, sama-sama takutnya, maka itu dikayaskan. Sehingga dengan berperang itu tidak cukup hanya maju saja, akan tetapi dia juga paling dengan dana. Berperang kan mengumpulkan. Jadi yang sering banyak mengumpulkan senjata dan lain sebagainya itu adalah Utsman. Utsman itu kadang untuk perang itu biasanya memberikan unta atau kuda itu bukan hanya 1-2 tapi puluhan, lain emas, begitu ya. Jadi mereka dibiayai seperti itu. Maka itu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu orang yang kikir di sini disebutkan oleh Allah bahwa orang yang kikir apapun bentuknya, nanti ketika dia menyelesaikan syariat, maka dia apa yang dikikirkan itu akan dikalungkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi kalau kita umpama ada tetangga kita sakit parah, mau ke dokter gak punya kendaraan, di sampingnya ada mobil tetangganya, tapi wah mobilku habis dicuci bersih, mau ganti boleh grab apa nih. Yang seperti inilah yang dimaksud dengan kikir, yang sudah ada kesempatan membantu tetapi tidak akan banyak. Nah inilah yang disebut dengan bakhil. Maka oleh sebab itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari bahwasanya man atahu Allahu malan, barang siapa yang Allah berikan harta kepadanya, falam yu'ti zakatahu, lalu kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya, mathilalahu yaumal qiyamah, maka dia pada hari kiamat itu akan didatangi syuja'an aqra, dengan hukuman nanti ya di hari kiamat akan datang syuja'an aqra, yaitu ular syuja' yang gundul. Ternyata ada ular gundul itu nanti penyakit. Jadi itu salah satu namanya syuja' aqra. Yang mendapatkan siksaan syuja' aqra itu diantaranya adalah orang yang kikir dan orang yang banyak durhaka gitu ya. Tapi diberikan nanti di alam kubur, naudzubillah. Kemudian apa kata Nabi? Sayutawwaqunahu yaumal qiyamah tsumma ya'khudhu bizamihi. Maka kemudian dia akan dikalungkan apa yang dia kikirkan tersebut. Lalu kemudian dia mengatakan, ana malikun ana kanzuka, aku ini adalah hartamu dulu, dan aku ini adalah timbunan hartamu. Kemudian Allah membahas, wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli. Maka sesungguhnya janganlah mengira orang yang bakhil itu dia baik buat dirinya, akan tetapi sesungguhnya dia adalah orang yang akan mendapatkan ketidakbaikan. Coba kalau kita perhitungan akal, kita bersedekah punya uang 1 juta, dibelanjakan disedekahkan 10 atau 100 atau 200, berarti berkurang. Akan tetapi itu menurut kita, tetapi menurut Allah Subhanahu wa taala tidak. Karena dengan adanya 200 yang dikeluarkan itu, maka Allah akan menjadikan jalan untuk mendapatkan lebih dari itu. Tapi jangan terlalu seperti Ustadz yang tentang masalah saya itu enggak, kalau itu kebablasan itu, ya kan? Tidak kebablasan seolah-olah pokoknya minta aja ya orang, ya, tidak seperti itu ya. Jadi memang Allah akan berjanji. Kalau itu kebablasan, ya, itu kan yang sering kita lihat, yaitu bukan. Nah, kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya orang yang melakukan seperti itu, maka dia akan dikalungkan. Itu di dalam Al-Quran sudah ada, di dalam hadis juga ada. Ya, jadi tentang masalah. Jadi seolah-olah, tetapi kalau kita tidak mengeluarkan, seumpama kita sudah mendapat penghasilan kurang lebih di atas 5 juta, itu kan sudah masuk ya, masuk satu nisab ya. Kemudian tidak dikeluarkan, secara fisik mungkin tidak berkurang, akan tetapi secara hukum dia yang tidak berkurang itu akan merembet. Mungkin kita kecelakaan sehingga keluar, mungkin kita usus buntu sehingga operasi, sehingga akhirnya apa? Yang tadinya harusnya hanya keluar hanya berapa? Hanya 250.000, tetapi karena tidak dikeluarkan kewajiban zakat dan lain sebagainya, jadi merembet menjadi 200 juta. 200.000 dikalahkan dengan 200 juta. Apa? Karena tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban harta tersebut.
Maka itu jadi korelasi antara ayat sebelumnya dengan setelahnya itu, kalau yang sebelumnya itu banyak orang yang takut mati karena berperang, kemudian yang kedua banyak orang takut untuk mengeluarkan hartanya karena disebabkan berkurangnya hartanya, sehingga sama-sama itu adalah penyakit dalam godaan untuk menjunjung kalimat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ada yang mau disampaikan? Monggo. Sudah cukup? Cukup ya? Jadi itu, jadi dua ayat itu adalah kita intinya tidak boleh kita takut mati. Kemudian yang kedua tidak boleh kita kikir. Takut mati dalam artian piye nih mati. Tetapi yang kedua adalah jangan sampai kita kikir. Yaitu, jadi kita semoga kita kalau kita memang punya kendaraan, terutama masa-masa sekarang ini kan ada sakit mendadak itu. Kadang-kadang sampai maaf merintih-rintih tidak ada yang nolong. Maka kita sebagai tetangga yang baik, maka kalau ada yang seperti itu kita tolong langsung. Itu adalah insya Allah termasuk amal yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dulu yang dapat kita bahas, dan untuk kedepannya sudah beda lagi pembahasan, bukan lagi yang membahas tentang masalah peperangan, tetapi akan ada pembahasan lain. Terima kasih dan mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi kita belajar tentang seperti ini, banyak hal yang mungkin akan kita ketahui, apalagi nanti masuk surat An-Nisa. Saya mohon nanti kalau sudah masuk An-Nisa itu karena membahas tentang masalah waris, biar kita mengajarkan bagaimana cara rumus-rumus waris itu nanti akan ada metode yang sangat gampang untuk kita ketahui bersama. Gitu kan? Ya. Oleh sebab itu kita senantiasa mudah-mudahan sehat, bisa beraktivitas seperti biasa dan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang baik. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.